mungkin kurang Jili ya, Jili lagi nggak enak badan, lagi demam. Jadi ya kami sekeluarga ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan selama 1 tahun ini sudah diberikan berkat, kemurahan Tuhan, anak-anak sehat, tumbuh dengan baik, Kristi juga udah mulai masuk SMP, Jili juga masuk SD, Casey mungkin tahun depan baru TKA. Ya, untuk semua usaha kami juga diberikan kelancaran, kesehatan juga baik, semua keluarga baik, orang tua, anak, cucu semua tidak diberikan suatu kendala atau kekurangan yang berarti gitu. Ya. Untuk berkat yang sudah Tuhan berikan selama 1 tahun ini, saya ingin mengucapkan syukur dengan mempersembahkan satu pujian. Sebentar, karena dadakan jadi kurang persiapan. Uh, 92 Terima Kasih Yesus dari Psalm. Nyanyikan satu refren aja, satu koplet dan satu refren aja.
kita sama-sama masuk di saat yang teduh. Segala puji, hormat, keagungan, kebesaran, dan kemuliaan-Nya kami persembahkan kepadamu saja Bapa. Engkau Allah Bapa Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa orang-orang beriman, Allah Bapa sumber cahaya dan penerangan. Engkau yang selalu menerangi jalan hidup kami Tuhan. Bapa, di dalam kuasa nama Putramu yang tunggal, Sang Firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas karya kasih anugerah kemurahan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Engkau pernah mengajarkan kepada kami Tuhan untuk bersikap dan berdoa. Oleh sebab itu dengan iman kami berani menyatakan lewat doa pada saat sekarang ini. Bapa kami yang di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki padanya secukupnya dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam segala pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan terima kasih. Sucikan seluruh ruangan ini, dan Kau sucikan terlebih lagi adalah ruangan hati kami, untuk supaya kuasa kasih-Mu dan hikmat-Mu di dalam kuasa firman, sabda agung yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dapat tersimpan di dalam hati kami, dan dapat kami amalkan, dan kami jalankan di dalam setiap kehidupan kami, dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah kuasa nama-Mu saja, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami, kasih jiwa kami, dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Kita mungkin hanya mendapat kesempatan minggu depan atau minggu berikutnya, kesempatan sekali lagi, karena satu kesempatan kita tidak ada kebaktian minggu waktu Natal daripada anak-anak sekolah minggu. Sebab itu saya beri kesempatan kalau ada yang bersaksi pada hari-hari mendatang. Tuhan memberkati. Bersama-sama kita membaca Wahyu 22. Ayat yang ke-6 sampai ayat 17, silakan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Dan ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya,
Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Itu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes pada pasal yang terakhir dari kitab Wahyu, di mana dia menyatakan, 2 kali Tuhan nyatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat ini. Dan pada ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, terkemudian yang awal dan yang akhir. Pada ayat 16 dikatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. 2 kali Tuhan katakan, aku datang segera. Ini keseriusan Tuhan pada kedatangannya. Kedatangan Tuhan Yesus itu segera akan terjadi, dan memang sudah dinubuatkan oleh banyak nabi. 2 kali ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang sesungguhnya aku datang segera. Dan ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Dari perkataan sesungguhnya sebenarnya sudah merupakan ketegasan daripada Tuhan, dia akan segera datang kembali. Dan roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh dan pengantin perempuan itu merupakan suatu pribadi atau keadaan yang sudah tidak sabar lagi. Manusia, pengikut bagi Tuhan, sudah tidak sabar lagi menanti kedatangan Tuhan. Dikatakan pada ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Pada bahasa Inggris dikatakan, berbahagialah orang yang melakukan perintah-perintahnya. Itu dikatakan oleh Tuhan sendiri, aku Yesus telah mengutus malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, yang padamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Tuhan Yesus tegas mengatakan dia adalah keturunan Daud. Keturunan Daud, suatu keturunan yang dinanti-nantikan oleh umat-umat Israel khususnya. Tapi kitab Wahyu ini memang belum terjadi, tapi sudah dikatakan lebih dulu akan terjadi demikian sebagaimana Tuhan janjikan. Kedatangan Tuhan Yesus itu dikatakan segera akan terjadi. Rasul Yohanes telah mengatakan itu lebih dulu pada Injil Yohanes kita baca. Maafkan, Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25. Ayat yang ke-12
ayat yang ke-32 sampai ayat 31 sampai ayat 33. Silakan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat suci bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 13. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Apa yang Tuhan katakan itu merupakan firman Tuhan yang akan terjadi. Banyak orang menganggap itu hanya suatu peristiwa yang insidentil dan sebenarnya tidak. Kedatangan Tuhan itu segera terjadi. Dikatakan dalam kitab Wahyu tadi pasal 22, dikatakan ayat yang ke-7 dan 12, sesungguhnya aku datang segera. Bagi umat Tuhan ini merupakan suatu pernyataan kesungguhan daripada Tuhan. Dan aku Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudara yang para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Rasul Yohanes berkata, aku telah mendengar dan melihat semuanya itu. Jadi Rasul Yohanes merupakan saksi daripada kedatangan Tuhan. Tuhan belum datang, tapi segera akan terjadi. Rasul Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Dalam Matius 25 tadi telah dikatakan kedatangan Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Dikatakan kedatangan Tuhan datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat sucinya bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Itu yang akan terjadi segera. Anak-anak Tuhan bersabar, sedikit lagi waktu, sebagaimana Tuhan katakan, banyak penderitaan, banyak nabi-nabi dibunuh menjelang kedatangan Tuhan. Dalam Wahyu dikatakan, dalam kitab Wahyu dikatakan, Wahyu pasal 6 ayat 10 dan 11. Kita baca Wahyu pasal 6 ayat 10 dan 11. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tuhan berfirman kepada anak-anak yang dibunuh itu supaya mereka bersabar. Tuhan dikatakan
menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Maksudnya mereka yang mengalami sengsara itu dibunuh, itu dituntut oleh Tuhan. Sakaria menubuatkan. Sakaria pasal 12 kita baca. Sakaria pasal 12 maafkan, pasal 14 maksudnya. Pasal 14 ayat pertama sampai ayat 11. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunung itu, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau panas beku, tetapi akan ada suatu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan, yang tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri itu akan berubah menjadi seperti Araba, Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan berjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hanel sampai ke tempat pemerasan raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Satu waktu Yerusalem menjadi pusat dari semua kegiatan daripada kegiatan-kegiatan rohani, termasuk Yerusalem termasuk pemerintahan daripada raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan nubuatan, tetapi ini akan segera terjadi. Saya percaya segera terjadi karena apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat para nabi itu memang sungguh-sungguh terjadi. Sakaria menulis, bahkan lebih tegas dikatakan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Pada ayat 4 dikatakan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Sakaria lebih tegas mengatakan dia berjejak di Bukit Zaitun.
apa yang dikatakan oleh firman Allah itu akan terjadi, termasuk kedatangan Tuhan akan terjadi. Dikatakan lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi antara akan dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam dan melampaui menjadi siang, dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Sakaria menyebutkan lebih tegas, Tuhan itu akan berjejak di Bukit Zaitun, sebuah bukit yang menjadi tempat dari Tuhan untuk berdoa. Firman Allah berkata, kalau Tuhan meninggalkan orang banyak, Dia pergi ke Bukit Zaitun. Itu untuk berdoa. Bukit Zaitun tempat Tuhan selalu berdoa dan menjadi tempat Dia juga akan datang kembali. Ketika murid-murid melihat dia naik ke surga, sementara murid-murid melihat, tiba-tiba datang dua orang yang berkata, "Hei orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit?" Itu dituliskan oleh Kisah Para Rasul. Mengapa kamu menatap ke langit? Karena Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali. Dan Zakaria berkata dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Sebagaimana dia naik, dia juga akan kembali penuh kemuliaan. Kita baca Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ayat ke-11. Silakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Kalau dia naik ke surga dikatakan awan menutupinya, demikian terangkatlah yang disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Firman Allah, Kisah Para Rasul menulis awan menutup. Dikatakan awan menutupinya dari pandangan mereka, tapi saya percaya itu bukan awan, tapi itu kumpulan malaikat yang menyambut kedatangannya. Dia akan datang kembali penuh kemuliaan. Dalam Matius 25 dikatakan,
dia datang dalam kemuliaan beserta dengan semua orang sucinya. Dikatakan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat sucinya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Kita berbicara kedatangan Tuhan, Tuhan segera tiba kembali. Sebab itu Tuhan katakan berjagalah, dan karena kamu tidak tahu waktu kedatangan Tuhan itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dikatakan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab itu kita menanti kedatangan Tuhan. Firman Allah katakan kita berjaga-jaga. Matius 24 kita baca ayat 34 sampai ayat 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu adalah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Kalau ada yang mengatakan yang tak tahu kedatangan Tuhan, itu dia berbohong. Banyak nabi palsu yang timbul pada zaman akhir. Tapi firman Allah sudah berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapa yang menentukan waktu kedatangan Yesus ke dalam dunia. Dan firman Allah sudah menubuatkan dia datang penuh kemuliaan sebagai Raja. Dalam Matius 25 dikatakan tadi, Matius 25 dikatakan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Kalau dia datang pertama, dia datang sebagai manusia, dia dihina, diolok, dipermalukan, bahkan sampai disalibkan. Dia mati disalib. Tapi kalau dia datang kedua kali, firman Allah mengatakan dia datang penuh kemuliaan sebagai Raja yang akan menghakimi umatnya. Dikatakan dia akan, dalam Matius dikatakan dia membagi pengikut-pengikut menjadi atas domba dan dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kirinya. Terjadi pemisahan. Firman Allah berkata, dua orang di satu rumah, satu diangkat, satu tinggal. Sebab itu dikatakan kita berjaga-jaga. Sekali lagi persoalan
kedatangan Tuhan pada waktu kita harus berjaga-jaga. Kita jangan disibukkan dengan banyak kesibukan dalam dunia, tapi jangan menguasai kita sehingga kita tidak berjaga kedatangan Tuhan kembali. Tuhan akan segera datang kembali. Firman Tuhan tadi kita sudah baca, dikatakan Wahyu 22, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan buat kitab ini. Pada Wahyu 22 ayat 12 juga dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus tidak tahu di kapan dia akan kembali, tapi dia tahu bahwa dia akan segera kembali karena dia tahu umatnya menanti kedatangannya. Roh dan pengantin berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah berkata, marilah. Itu undangan untuk kedatangan Tuhan segera terjadi. Kita mengikut Tuhan, tapi satu waktu penuh kemuliaan Tuhan akan datang. Dia tidak lagi dikatakan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Seluruh isi surga menyembah dia, dan aku mendengar semua malaikat yang di surga dan di bumi dan yang di bawah bumi, di langit, di laut, dan semua yang ada di dalam berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Itu akan terjadi. Kitab Wahyu menuliskan sudah lebih dulu, memberitahu lewat Rasul Yohanes untuk supaya umatnya berjaga-jaga. Tapi dia akan segera datang kembali penuh kemuliaan, dikatakan di sana. Dikatakan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat atas dan kemuliaan dan puji-pujian. Dikatakan, kita baca Wahyu 22 ayat 11 sampai 17. Wahyu 22 ayat 11 sampai 17. Barang siapa yang berbuat jahat, ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, ia terus cemar. Barang siapa yang benar, ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal dan orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Kedatangan Tuhan segera terjadi. Dan dalam kitab Wahyu sudah jelas itu apa yang akan terjadi sudah diberitahu oleh Tuhan kepada umatnya. Tinggal kita menanti kedatangan. Dikatakan, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Pada ayat 14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Tuhan segera kembali, tapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang yang sudah orang sundal dan orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar.
dikatakan itu tidak masuk, orang-orang yang tidak percaya itu tidak masuk. Wahyu 21 ayat 8 kita baca. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api, lautan yang menyala-nyala oleh api, dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini kematian ada kematian jasmani, ada kematian saat penghukuman, yaitu di dalam api dan belerang. Itulah bagi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang mengalami, dikatakan pada saat kedatangan Tuhan. Kalau kita baca tadi dikatakan barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat, barang siapa yang cemar biarlah terus cemar, dan barang siapa yang benar biarlah ia kembali ke berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini merupakan nubuatan bahwa kejahatan akan bertambah. Sebab itu kejahatan sekarang makin merajalela, pembunuhan dan semuanya menjadikan kejahatan itu bertambah-tambah. Tapi orang-orang yang hidup dalam dikatakan kesucian, barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran. Jangan terpancing dengan perbuatan-perbuatan manusia yang lain di dunia ini. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku datang segera, 2 kali Tuhan Yesus katakan, dan memang kita pagi menutup kedatangan Tuhan. Dikatakan Wahyu 22 ayat 21 kita baca. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan itu segera akan terjadi. Orang percaya atau tidak percaya, tapi Tuhan tetap akan kembali pada hari-hari penuh kemuliaan. Dia datang bukan lagi sebagai bayi, sebagai orang yang menanggung dosa, tidak, tapi Tuhan datang sebagai hakim yang akan menghukumkan. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamaah kita ke depan. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyi "Ku Tak Dapat Jalan Sendiri". Tuhan
Kristus putranya yang tunggalnya dikasihi. Terima kasih untuk penyataan dirimu. Terima kasih untuk kedatanganmu yang segera akan terjadi. Buat kami anak-anakmu merupakan hari-hari penantian yang baik. Menanti kedatanganmu, Tuhan berikan kami kesempatan untuk jadi anak-anak yang berjaga-jaga. Tidak hancur oleh dosa dunia dan bertambah-tambah jahat, bertambah-tambah tidak suci. Tapi biarlah kami menjadi anak-anakmu yang bertambah-tambah kudus, bertambah-tambah benar. Tuhan dipermuliakan. Kami terima tubuh dan darahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita dapat jalan sendiri. Kita bangkit berdiri, kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diceraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan
Yesus Kristus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu untuk mengingatkan kami Tuhan pada akhir zaman ini Tuhan. Kedatangan-Mu Tuhan untuk menyambut kami Tuhan, umat-Mu Tuhan yang taat dan sujud kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah membuat kami percaya kepada Engkau Tuhan. Izinkan kami Tuhan berbuat segala hal yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini ya Tuhan tidak tersandung apapun Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, izinkan juga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Melindungi kami Tuhan, dan kami senantiasa beribadah kepada Engkau, taat kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami patut berjaga-jaga Tuhan, sebab kedatangan-Mu Tuhan tidak seorang pun yang tahu Tuhan. Oleh karena itu pakai kami semua Tuhan sebagai alat-Mu untuk mengingatkan juga saudara-saudara kami, anak cucu kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, yang senantiasa mengembleng kami menjadi orang-orang yang taat kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, segala yang tidak kami inginkan Tuhan, dan mengampuni kami dari segala kekurangan kami, kelemahan kami ya Tuhan. Mungkin perbuatan kami yang sengaja atau tidak sengaja Tuhan, izinkan Tuhan Roh Kudus menegur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kebaikan-Mu Tuhan senantiasa hidup di dalam kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami, dengan kesehatan yang prima Tuhan, tetap melayani semua pekerjaan-Mu yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin.